Nama saya Salsabella. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah visualisasi data science yang berjudul visualisasi dan analisis data diabetes untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi diagnosis. Sebelum saya masuk dalam visualisasi dan analisis, saya akan memaparkan profil data serta tujuan dari analisis kali ini. Mengenai profil data diabetes, data ini saya dapatkan melalui platform global yang menjadi tempat data publik bernama Kaggle. Data ini dikumpulkan oleh lembaga penelitian kesehatan milik pemerintah Amerika Serikat, yaitu National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Kegiatan pengujian dilakukan kepada kurang lebih 700 wanita berusia minimal 21 tahun dengan keturunan Pima Indian atau suku asli atau Native Amerika yang tinggal di wilayah Arizona dan Meksiko. Variabel yang diuji dalam data ini diantaranya adalah gula darah, kadar insulin, terus tekanan darah, lemak subkutan atau ketebalan kulit, lalu ada riwayat keturunan diabetes, usia, riwayat kehamilan, serta tekanan darah, serta BMI atau indeks massa tubuh. Tujuan dilakukannya analisa ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang akan mendukung diagnosis diabetes melalui visualisasi dan analisa data sehingga dapat memberikan informasi serta insight yang mendukung dalam pemahaman pola diabetes, pengambilan keputusan, dan pemberian warning di bidang kesehatan. Masuk ke dalam tahap pembahasan analisis, akan saya mulai pada variabel riwayat keturunan. Dan hasil analisis berdasarkan visualisasi yang hasil analisisnya adalah menyatakan bahwa riwayat keturunan dapat mempengaruhi orang tersebut dapat terdiagnosis penyakit diabetes memiliki kerapatan yang tidak terlalu signifikan pada nilai 0.0 sampai dengan 1.0 dengan yang tidak terdiagnosis penyakit diabetes. Yang berarti variabel ini tidak begitu ekstrim dalam mempengaruhi seseorang terdiagnosis diabetes, namun jika nilai riwayat keturunan bisa lebih dari 2.0, ada kemungkinan besar individu tersebut dapat terdiagnosis penyakit diabetes. Hal ini tetap menunjukkan bahwa faktor keturunan berperan dalam kejadian diabetes, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Dia akan masuk pada variabel BMI atau indeks massa tubuh. Dari hasil visualisasi menunjukkan bahwa BMI tidak bisa secara langsung mempengaruhi kerapatan penyebaran antara individu yang terdiagnosis diabetes dengan pasien yang non-diabetes. Namun demikian, berdasarkan pola yang umumnya ditemukan, individu dengan nilai BMI yang lebih tinggi cenderung memiliki risiko lebih besar terhadap penyakit diabetes. Selanjutnya akan kita bahas adalah variabel gula darah. Berdasarkan visualisasinya, hasil analisis yang saya temukan adalah tumpang tindih antara kedua kelompok relatif kecil, sehingga kadar gula darah merupakan indikator yang kuat dalam membedakan individu diabetes dan non-diabetes. Variabel selanjutnya adalah kadar insulin, di mana dari visualisasi hasil analisis yang dapat saya sampaikan adalah tumpang tindih nilai yang cukup besar antara kedua kelompok sehingga kadar insulin tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator dalam menentukan status diabetes. Selanjutnya ada beberapa variabel faktor kesehatan pendukung seperti usia, jumlah kehamilan atau riwayat kehamilan, tekanan darah, dan lemak subkutan. Berdasarkan visualisasi, hasil analisis terhadap keempat variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran tambahan mengenai
karakteristik kesehatan subjek penelitian, meskipun pengaruhnya tidak suka variabel utama seperti kadar glukosa, indeks massa tubuh, faktor keturunan, dan kadar insulin. Faktor-faktor kesehatan pendukung ini tetap penting untuk dipertimbangkan dalam memahami kondisi umum individu yang berisiko mengalami diabetes. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah korelasi variabel kesehatan yang paling kuat apa saja yang mempengaruhi diagnosis diabetes ini. Dan ditemukan bahwa gula darah atau glukos memiliki korelasi paling kuat terhadap status diagnosis diabetes. Hal ini terlihat dari perbedaan pola penyebaran nilai gula darah yang cukup jelas antara pasien terdiagnosis diabetes dan pasien non-diabetes. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kadar gula darah memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap diagnosis diabetes dibandingkan variabel kesehatan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terutama pada hasil analisis yang saya paparkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir.